Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Menara Babel. Kita akan baca dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya yakin kita tahu semua ya cerita tentang Menara Babel. Ya, setelah peristiwa air bah di zaman Nuh, manusia kembali beranak cucu dan seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ya. Mereka sepakat membangun satu kota dengan menara yang menjulang ke langit. Tujuannya ialah untuk mencari nama, yakni untuk meninggikan diri. Ini adalah suatu tanda keangkuhan. Mereka mengira bahwa melalui suatu bangunan menara yang menjadi tanda kekuatan serta kemasyhuran mereka dapat membuat mereka tetap bersatu sehingga mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Ini merupakan pemberontakan terhadap Allah, sebab sejak awal Allah telah memerintahkan agar manusia memenuhi bumi serta menaklukkannya, tentunya dengan melahirkan generasi-generasi yang mentaati Allah. Allah sangat menentang kesombongan, seperti tertulis dalam surat Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itulah Allah kemudian mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga yang tadinya mereka saling mengerti karena satu bahasa, mereka memahami apa yang dibicarakan satu sama lain. Kemudian setelah Allah mengacau balaukan bahasa mereka, muncullah berbagai bahasa menjadi penghambat komunikasi bagi mereka. Pembangunan menara keangkuhan itu pun terhenti karena masing-masing orang tidak bisa mengerti bahasa orang lain. Dan orang-orang pun akhirnya terserak ke berbagai penjuru. Mungkin mereka yang bisa saling memahami bahasanya, mereka berkumpul menjadi satu kelompok, dan yang kelompok yang lain mereka juga mereka yang sama-sama mengerti bahasanya, mereka membangun kelompok-kelompok. Ternyata kesombongan manusia itu hanya menghasilkan kekacauan, perselisihan, serta perpecahan dan kehancuran. Sekalipun situasinya jelas sangat berbeda, tetapi bisa dikatakan bahwa saat ini pun semua orang sedang membangun menara mereka. Menara itu tidak selalu berbentuk bangunan, namun bisa saja berupa pencapaian yang ingin diraih di berbagai bidang, bisnis, karir, kedudukan, jabatan, pendidikan, dan sebagainya. Persoalannya, apakah segala pencapaian itu diniatkan menjadi ajang kesombongan diri atau menjadi sarana yang menunjukkan kehebatan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita? Kiranya segala cita-cita, impian, dan pencapaian kita bertujuan meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dia sajalah yang memampukan kita menggapainya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melarang kita membangun usaha, mengejar prestasi, karir, dan pencapaian tertinggi. Mungkin
tetapi setinggi mungkin ya, apakah itu di bidang bisnis, di bidang pendidikan dan sebagainya. Silahkan kita berusaha untuk mencapai pencapaian setinggi mungkin. Tetapi kita harus memeriksa dan bertanya pada hati kita, apa tujuannya? Ini yang penting. Kalau hanya untuk kebanggaan diri, membangun ego yang pastinya berujung kepada kesombongan, maka berhati-hatilah. Satu saat Tuhan bisa menghancurkan semuanya. Karena sekali lagi Tuhan menentang orang sombong. Karena itu bangunlah hidup kita, karir kita, bisnis kita, prestasi di bidang apapun sampai kepada pencapaian tertinggi dengan satu-satunya tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membanggakan Tuhan bahwa segala pencapaian kita itu adalah berkat kasih karunia Tuhan, berkat campur tangan Tuhan yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita sedalam-dalamnya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena itu mari jaga kemurnian hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena sudah sepatutnya lah Allah berada di puncak yang tertinggi, dan setiap menara pencapaian di dalam kehidupan kita adalah puncak daripada kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kesempatan, karunia-karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa berkarya, untuk kami bisa berprestasi, mencapai sebuah pencapaian ya Tuhan. Tapi tolong Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tolong jaga kemurnian hati kami, untuk kami tidak menjadi sombong dengan semua pencapaian kami. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.